Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya kali ini dalam video tutorial. Dan sebelum kita akan lanjut dengan tutorial kita saat ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas tentang video tutorial kali ini tentang bagaimana membuat instrumen online menggunakan Google Form tentang instrumen tracer study kepuasan pemangku kepentingan. Dalam hal ini yang berkaitan dengan BAN SM ialah mengenai instrumen akreditasi satuan pendidikan tahun 2020 untuk sekolah menengah kejuruan ataupun madrasah alia kejuruan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mutu lulusan, terutama yang terdapat pada poin 11 tentang pemangku kepentingan stakeholders puas terhadap mutu lulusan sekolah dan madrasah. Nah, di sini ada 4 level capaian, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di situ tentang capaian kinerjanya. Level 4, pemangku kepentingan masyarakat menyatakan sangat puas terhadap mutu lulusan sekolah madrasah terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Level 3 menyatakan puas, level 2 menyatakan kurang puas, dan level 1 menyatakan tidak puas. Nah, dengan definisi atau yang teknis, yaitu kepuasan pemangku kepentingan adalah terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan, keinginan, dan harapan pemangku kepentingan sekolah atau madrasah. Nah, siapa saja pemangku kepentingan terdiri atas lembaga pengguna lulusan? Nah, untuk SMK, maka ini untuk stakeholdernya atau pemangku kepentingan itu terdiri dari perwakilan orang tua siswa, komite sekolah atau madrasah. Kemudian sekolah itu sendiri yang menerima lulusan. Dalam hal ini karena ini SMK, kemungkinan tidak perlu yang ini, dan yang ini mungkin dunia kerja atau dunia industri adalah di mana alumni lulusan dari SMK negeri tahun itu terserap atau sedang bekerja. Dan perguruan tinggi ialah di mana alumni ataupun lulusan SMK negeri tahun melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, bagaimana cara kita nanti membuat instrumennya dan poin-poin seperti apa yang kita gunakan? Ya, ini pembuktiannya. Ada 3 aspek di sini. Ya, yang pertama aspek sikap lulusan, aspek terhadap pengetahuan lulusan, dan aspek terhadap keterampilan lulusan. Yang masing-masing untuk aspek kepuasan terhadap sikap lulusan terdiri dari 4, yaitu sikap religiusitas, sikap kejujuran, sikap tanggung jawab, dan kedisiplinan. Kemudian untuk aspek kedua yaitu kepuasan terhadap pengetahuan lulusan dapat ditelah dari bidang ilmu pengetahuan, ya, bidang teknologi ataupun bidang seni dan bidang budaya. Ada 4 untuk poin aspek kedua ini, itu aspek pengetahuan. Sementara aspek ketiga juga tentang aspek kepuasan terhadap keterampilan lulusan dapat ditelah dari kreativitas lulusan, produktivitas lulusan, komunikasi, dan kolaborasi lulusan. Nah, itu dia penjelasan teknis, petunjuk teknis terkait bagaimana kita nanti membuat instrumen pemangku kepentingan atau stakeholders tentang kepuasan terhadap mutu lulusan yang ada di SMK Negeri 2 Tahuna. Nah, langsung saja Bapak Ibu, untuk selanjutnya di sini kami punya sekolah sudah buat instrumen secara online melalui aplikasi Google Form. Dan nanti di sini ketika Bapak Ibu nanti diberikan link video tutorial ini, silakan disimak dulu cara pengisiannya. Tadi di depan sudah ada penjelasan teknis. Berikut kita akan melakukan penjelasan terkait format instrumen berbasis online melalui aplikasi Google Form ini. Nah, ketika Bapak Ibu nanti mendapat link, silakan diklik, dan nanti di bagian akhir video ini link tersebut akan disampaikan, akan di-share. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti linknya sudah di-share, Bapak Ibu klik, maka
tampilan pertamanya akan tampil seperti berikut ini. Di sini ada flyer atau header dari form ini yang didesain sendiri oleh kami pihak sekolah. Kemudian di bagian bawahnya ada penjelasan tentang tracer study kepuasan pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan atau stakeholders puas terhadap mutu lulusan SMK 2 tahunan dengan capaian kinerja. Pemangku kepentingan menyatakan sangat baik, poin 4, baik, poin 3, cukup, poin 2, sedang, poin 1, dan kurang, 0. Terhadap mutu lulusan SMK Negeri 2 tahunan terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan cara memberikan pendapat melalui pengisian kuesioner online berikut ini. Nah, perlu diketahui bahwa data yang Anda berikan akan menjadi dokumen atau arsip pihak sekolah dan akan dijaga privasi dan kerahasiaannya. Terima kasih. Nah, setelah Bapak Ibu selesai membaca keterangan ini, maka asalnya Bapak Ibu klik tulisan berikutnya. Nah, selanjutnya maka akan tampil beranda berikut ini dalam formulir selanjutnya. Bapak Ibu silakan mengisi identitas. Ya. Isi data diri, maka saya akan menuliskan nama saya. Jangan lupa nama dan nama lengkap. Silakan disertai juga dengan titel jika mempunyai titel. Kemudian nomor handphone. Silakan Bapak Ibu tulis nomor handphone Bapak Ibu yang aktif. SMK bisa, SMK tidak. Ya, ini nomor handphone saya. Ya, selanjutnya pertanyaan berikut, unsur pemangku kepentingan. Jadi karena di sini saya berperan sebagai orang tua siswa. Ya, jika Anda dari komite, silakan klik komite. Jika Anda dari dunia kerja atau dunia industri, silakan klik poin ini. Atau jika Anda perwakilan dari perguruan tinggi, silakan klik poin ini ya. Karena saya perwakilan dari sekolah, makanya saya klik saja perwakilan orang tua siswa sebagai contoh. Nah, kemudian pada pertanyaan berikut ini, ya, nama perguruan tinggi atau perusahaan dengan caption hanya diisi jika Anda dari perguruan tinggi dan atau dari dunia kerja ataupun dunia industri. Nah, jika Bapak Ibu berasal dari dunia kerja atau dunia industri, silakan menuliskan nama perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja. Ya, jika Bapak Ibu berasal dari perguruan tinggi, silakan menuliskan nama kampus atau nama universitas atau nama perguruan tinggi yang Bapak Ibu tempat melaksanakan tugas sebagai perwakilan dalam pengisian kuesioner ini. Jadi dari kedua indikator ini, perguruan tinggi dan perusahaan, tidak perlu mengisi. Jika Anda perwakilan orang tua ataupun komite, isi saja dengan angka 0 ataupun bisa mengisikan dengan garis saja ya, karena setiap poin ini yang diberikan bintang berwarna merah itu wajib diisi ya. Jika sudah selesai diisi, maka kita akan klik tombol berikutnya ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada indikator atau instrumen yang sudah disiapkan oleh kami berdasarkan juknis yang tadi. Nah, untuk pertanyaan pertama, mohon kepada Bapak Ibu saudara-saudari, berilah jawaban secara jujur terkait dengan kepuasan terhadap sikap lulusan SMK 2 tahunan. Nah, pada bagian baris kiri ini, ya, baris kiri terdapat 4 pertanyaan, yaitu tentang sikap religius, sikap kejujuran, sikap tanggung jawab, dan sikap kedisiplinan. Nah, pada bagian kolom di atas ada 5 option pertanyaan. Ya, apakah sangat baik, baik, cukup, sedang, atau kurang. Nah, di sini saya coba menjawab. Untuk sikap religius bisa saya klik sangat baik, ini sesuai dengan pilihan saya. Kemudian sikap kejujurannya baik, tanggung jawabnya baik, dan sikap kedisiplinannya baik. Ya, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Jika selesai mengisi, usahakan setiap pertanyaan ini harus diberikan jawaban sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pilih ya. Kemudian jika sudah, karena ini berbintang merah, maka ini wajib untuk diisi. Selanjutnya kita klik tanda berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pada indikator pertanyaan aspek kedua,
yaitu mohon kepada Bapak Ibu saudara-saudari, berilah jawaban secara jujur terkait dengan kepuasan terhadap pengetahuan lulusan SMK Negeri 2 Tahuna. Nah, sama pada bagian sebelah kiri ini ada 4 option pertanyaan, yaitu pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, bidang teknologi, bidang seni maupun bidang budaya. Nah, Bapak Ibu bisa menilai lulusan SMK Negeri 2 Tahuna dari segi pengetahuan. Ya, misalnya saya klik baik. Dari bidang teknologi, pemanfaatan informasi teknologi berbasis digital atau berbasis IT misalnya, ya, pengusahaan komputer dan pengusahaan alat-alat teknologi informatika lainnya yang sekarang sedang digunakan, misalnya kita klik sangat baik. Bidang seni, ketika anak-anak lulusan memiliki bakat seni, ya bisa kita misalnya baik. Ya, bidang budaya, anak-anak lulusan SMK 2 tahun misalnya memiliki pengetahuan tentang budaya daerah maupun budaya Nusantara, ya bisa kita klik sangat baik. Nah, ini harus diisi semua. Jika sudah Bapak Ibu, ini jawaban saya, Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang lulusan SMK 2 pada aspek pengetahuan ini. Nah, jika sudah, silakan klik lagi tombol berikutnya. Nah, selanjutnya pada pertanyaan aspek ketiga, ya, atau bagian terakhir, mohon kepada Bapak Ibu saudara-saudari berilah jawaban secara jujur terkait dengan kepuasan terhadap keterampilan lulusan SMK Negeri 2 Tahuna. Pada bagian kiri ini ada 4 pertanyaan, yaitu terkait kreativitas, produktivitas, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, bagian atasnya juga sama, ada 5 opsi jawaban: sangat baik, baik, cukup, sedang, ataupun kurang. Nah, Bapak Ibu bisa memilih jawaban sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang lulusan SMK, siswa SMK 2 Tahuna yang pernah Bapak Ibu temui. Ya, misalnya kreativitas anak tersebut misalnya sangat baik, kemudian produktivitas anak tersebut misalnya sangat baik, komunikasi anak-anak SMK 2 Tahuna, lulusan SMK 2 Tahuna bagaimana Bapak Ibu, misalnya sangat baik. Ya, kolaborasinya bagaimana pemberanian atau kerjasama di dunia kerja maupun dalam kegiatan keseharian dari siswa tersebut yang Bapak Ibu ketahui telah lulus, misalnya sangat baik dalam berkolaborasi. Nah, usahakan ini juga dapat diisi semua, karena ini pertanyaan wajib untuk diisi karena bertanda bintang merah seperti pada 2 pertanyaan aspek sebelumnya. Nah, jika sudah Bapak Ibu, ya silakan klik kirim. Ya, maka pengisian kuesioner ini sudah terekam oleh sistem dan jawaban Bapak Ibu sudah kami terima. Demikian, terima kasih untuk menyaksikan video ini, dan jangan lupa sekali lagi subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Saya Jeffrey Fahad. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.